Selamat sore untuk Pak Steve dan teman-teman. Kami dari bidang Hankam akan membahas tentang pemanfaatan polimer dalam pembuatan fasilitas Hankam. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, suatu negara itu berkaitan dengan fasilitas keamanan dan juga tentara. Perlengkapan untuk tentara sendiri meliputi pakaian, rompi anti peluru, helm, dan senjata. Untuk kendaraan keamanannya, misalnya kendaraan perang di darat, mobil, tank, di udara ada pesawat tempur dan juga kapal tempur. Yang dibahas kali ini untuk perlengkapan tentara, pakaian, khususnya rompi anti peluru, itu dibuat dengan memanfaatkan polimer sintetik dan alam di samping penggunaan baja ataupun logam. Ada beberapa polimer sintetik dan alam yang dapat digunakan untuk pembuatan rompi anti peluru. Yang pertama, polimer sintetik, misalnya nilon, polietilen, dan poliester. Untuk polimer alam, ada polimer kitosan, hidroksiapatid. Berikut perbandingan polimer alam, sintetik, dan baja pada pembuatan fasilitas Hankam body armor atau rompi anti peluru. Ada 3 sifat. Yang pertama, penguraiannya dan ketahanan terhadap organisme. Untuk polimer alam lebih mudah dengan mikroorganisme, sintetik lebih sulit, dan baja sulit. Untuk korosi, polimer alam tidak terjadi, polimer sintetik sulit terjadi, baja dapat terjadi korosi. Untuk kelenturan, polimer alam lentur, polimer sintetik kurang lentur atau cukup lentur, dan baja kaku atau tidak lentur. Dari perbandingan di atas, kami memilih polimer sintetik dalam pembuatan rompi anti peluru. Selanjutnya akan dibahas polimer sintetik jenis apa yang akan dipilih dan perbandingan dari beberapa polimer sintetik. Nah, selanjutnya kita melihat perbandingan material polimer sintetik untuk pembuatan rompi anti peluru. Di sini kami telah mereview jurnal dari beberapa material polimer sintetik dalam pembuatan rompi anti peluru. Berdasarkan tabel tersebut, kami memilih material polimer yang bersifat termoplas, yaitu CNT UHMWPE sebagai material pembuatan body armor. Mengapa kami memilih material polimer sintetik ini? Karena dari hasil review bahwa dengan penambahan karbon nanotube dalam polimer polietilen ini dapat meningkatkan kekakuan dan mengurangi kerusakan pada saat pengujian tembakan pada rompi anti peluru tersebut. Selanjutnya sintesis dan karakterisasi dari CNT UHMWPE. Diawali dengan preparasi dari ubin karbida boron. Diambil sebanyak 600 ml bubuk karbida boron, kemudian dimasukkan ke dalam tungku resisten grafit dengan panas untuk membuat ubin atau bentuk lempengan dari karbida boron. Ubin tanah berupa mesin dengan bentuk heksagonal dan persegi panjang dengan ketebalan 6,25 atau kurang lebih dari 0,1 mm. Nah, ini merupakan desain dari mesin pembuatan ubin karbida boron. Selanjutnya, preparasi komposit CNT UHMWPE. Diawali dengan karbon nanotube diproduksi dari penguapan kimia fluida. Kemudian
karbon nanotub murni dibentuk dengan diameter dalam kisaran 1,5 hingga 2,5 nanometer dan panjang 200 hingga 300 mikrometer. CNT disebarkan atau dituangkan pada lembaran polietilen. Kemudian lembaran tersebut dipotong menjadi dimensi 310 mm kali 260 mm. Kemudian dibentuk laminasi dengan ketebalan 9 mm menggunakan mesin kompreksi dingin. Tahap selanjutnya yaitu preparasi panel body armor atau rompi anti peluru. Ubin boron karbida ditempelkan ke backing CNT UHMWPE menggunakan lem balistik yang sesuai dan dibungkus dengan kain tahan air. Kemudian HAP atau body armor siap untuk melalui tes balistik. Nah, ini bentuk dari atau hasil dari body armor yang telah dipreparasi. Kemudian karakterisasi dari body armor ini melalui beberapa panel. Yang pertama itu uji panel menggunakan radiografi sinar X sebelum dan sesudah tes balistik, pengukuran kepadatan, kekerasan, kekuatan lentur, ketangguhan, fraktur, dan analisa fasa. Kemudian pemindaian dengan menggunakan mikroskopi elektron atau SEM dilakukan pada rubber boron karbida yang rusak dan CNT UHMWPE serta uji FTIR. Baik, gambar SEM dari penampang A. UHMWPE dan B. CNT UHMWPE. Hasil analisis SEM dapat dilihat bahwa dengan penampahan CNT dalam UHMWPE memiliki kelebihan, yaitu CNT memiliki kelompok fungsional yang berpasangan, membuat ikatan kimia dengan UHMWPE saat pemanasan di bawah tekanan selama manufaktur HAP. Yang berikut kesimpulannya yaitu yang pertama, dari ketiga polimer sintetik kami memilih material polimer jenis termoplas yaitu CNT UHMWPE. Yang berikut efisiensi balistik rompi anti peluru yang terdiri dari lapisan depan boron karbid dengan ketebalan 6,25 mm dan lapisan CNT UHMWPE 9 mm. Yang berikut penambahan CNT dalam UHMWPE meningkatkan kekakuan dan perpindahan panas, dan dengan demikian mampu mengurangi BVS pada body armor. Sekian dan terima kasih.